Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temukan celah 60 cm di depan pintu lift. Polisi gencarkan penyelidikan kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu. Buntut kasus sang anak menganiaya seorang mahasiswa, AKBP Akhirudin dipecat dari Polri. Saya ajak Anda melihat produksi kerajinan dari limbah cangkang kerang di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi selanjutnya. Longsor menerjang kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya 7 rumah di 2 kabupaten kota berdekatan itu rata dengan tanah. Kerusakan terparah terjadi di komplek perumahan Cemara Asri, Kelurahan Sibuluan, Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. 5 rumah di lokasi ini rata dengan tanah. Beruntung para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum longsor menerjang bangunan. Longsor juga terjadi di perumahan Sekolah Matauli Pandan di Jalan Raja Junjungan Lubis. 2 rumah rusak berat akibat tertimpa pohon serta tersapu lumpur dari perbukitan yang berada di sekitar rumah warga. Mengalami kelongsoran ada 5 unit rumah, itu pun semuanya hanya dapurnya saja. Namun untuk korban jiwa tidak ada hari ini, dan memang hari ini hujannya sangat berlebihan kapasitasnya. Untuk penghuni rumah sendiri gimana posisinya? Posisinya buat sementara diungsikan ke rumah familinya, dan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang korban. Warga yang terdampak longsor kini mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sementara 2 alat berat telah dikerahkan ke lokasi longsor untuk pembersihan material longsor. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, BPBD mengimbau warga waspada terjadinya longsor susulan, mengingat masih tingginya intensitas curah hujan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Limbah cangkang kerang seringkali dianggap remeh oleh orang karena sebagian barang ini kotor dan tidak memiliki manfaat. Namun di tangan perajin kerang di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, seorang ibu rumah tangga berkreasi membuat aneka kerajinan tangan dengan memanfaatkan cangkang kerang. Tangan terampil Astri Ariyanti, warga Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai memanfaatkan cangkang kerang menjadi aneka ragam kerajinan tangan yang unik dan bernilai ekonomis. Berada di lokasi kawasan pantai, Astri dapat menjual belasan kerajinan tangan yang harganya bervariasi dari mulai Rp40.000 hingga Rp500.000. Pekerjaan ini sudah bertahun-tahun ia tekuni dan kini ia telah berhasil memproduksi puluhan hingga ratusan kerajinan berbahan cangkang kerang. Untuk memperoleh kerajinan cangkang kerang yang berkualitas, Astri Ariyanti biasanya mengkelompokkan cangkang berdasarkan ukuran dan warnanya. Bahan baku kerang ini didapatkan dari para nelayan. Kemudian ia bentuk menggunakan lem dan dihiasi dengan pernak-pernik aksesoris. Kulit kerang memiliki karakter material yang keras dan berkilau menjadi daya tarik tersendiri. Untuk lama pembuatan kerajinan memakan waktu 2 hingga 4 hari tergantung tingkat motif, bentuk, dan tingkat kesulitannya. Adapun kerajinan yang dibuat berupa tas, bunga, vas bunga, kotak, tisu, cermin, dan lainnya. Hasil produksi kerajinan ini biasanya akan digunakan untuk mempercantik interior ruangan. Pertama kerang itu kita ambil dari orang laut ya kan, tuh dicuci bersih, terus kita rangkai menjadi bunga. Kita potong untuk membuat cermin. Nah, ini kita bersihi seperti ini. Dibikin jadi lampu dia. Untuk pemasannya, untuk sekarang ini kita melalui online. Terus sekarang dengan adanya masuk ke Dewan UKM kan, terbantu juga kita di situ. Kerajinan ini bukti kreativitas ibu-ibu di lingkungan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dipasarkan ke berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara. Kerajinan seni dari cangkang kerang ini telah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal ini tentu sangat membantu bagi perekonomian warga setempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Siaran berita televisi termasuk siaran berita lokal kini tak hanya bisa disimak di daerah masing-masing. Seluruh berita lokal Biro Daerah maupun SSJ News yang tayang di SCTV dan Indosiar juga bisa disimak melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV kapan saja dan dari mana saja. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali dalam dunia pertelevisian. Perkembangan teknologi internet membuat akses pemirsa televisi yang selama ini menonton tayangan berita hanya melalui siaran terestrial atau satelit, kini punya pilihan untuk menonton berita apapun, kapanpun, dan dari manapun melalui sambungan internet. Tak mau ketinggalan, stasiun Biro Daerah untuk 5 kota besar, yaitu Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, dan Medan sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV sejak tanggal 16 Desember 2021 secara bertahap. Disusul dengan materi sistem stasiun jaringan SSJ Mandiri Padang pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian SSJ Mandiri Bali, Papua, Lampung, dan Banten. Dan tahun ini, tepatnya mulai tanggal 3 Mei 2023, SSJ Mandiri Surabaya, Kalimantan Timur, dan Mataram juga sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Dengan digitalisasi materi siaran 5 biro SSJ dan 8 SSJ Mandiri ini, pemirsa diaspora 13 daerah tersebut bisa menyimak berita dari daerah asal mereka kapanpun dan dari manapun berada. Jumlah pengaksesnya juga terus mengalami perkembangan. Data tahun 2023 di bulan Februari, jumlah views materi berita 10 biro dan SSJ mencapai lebih dari 800.000 dengan lebih dari 34.000 jam menonton. Data ini menunjukkan dengan digitalisasi, akses berita bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, tak mengenal sekat ruang dan waktu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.